Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mereview sebuah novel karya Terelie yang berjudul Hujan. Saya, Reptin Mintari Widyaningrum, A3101900072. Perkenalkan, nama saya Nita Awalia Astuti Fatimah, NIM A3101900083. Perkenalkan, nama saya Herifa Rizky Adriani, NIM A3101190086. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu apa sih pengertian dari novel? Jadi novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novelia, yang dalam bahasa Jerman adalah novella. Secara harfiah, novella berarti sebuah barang baru yang kecil kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. Novel merupakan sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukup, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Selanjutnya kita masuk pada biografi dari Terelie. Terelie lahir dan tumbuh berkembang di pedalaman Sumatera Selatan. Ia lahir pada tanggal 21 Mei 1979. Terelie kemudian menikah dengan seorang putri bernama Rizky Amelia. Ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Orang tuanya hanya bekerja sebagai petani biasa. Terelie adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Sampai saat ini sudah menghasilkan kurang lebih 50 karya seperti novel, cerpen, sajak, dan juga kutipan. Dari karya-karyanya tersebut, beberapa di antaranya telah diangkat ke layar lebar. Terelie menyelesaikan sekolahnya di SDN 2 Kikin Timur dan SMPN 2 Kikin, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian melanjutkan ke SMAN 9 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Setelah lulus, ia melanjutkan studinya ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kegiatan setelah kuliah banyak diisi dengan menulis buku-buku fiksi. Adapun karyanya, di antaranya sudah diterbitkan adalah Hafalan Sholat Delisa, penerbit Republika 2005, Moga Bunda Disayang Allah, penerbit Republika 2005, Cintaku Antara Jakarta dan Kuala Lumpur, penerbit ADD Print 2006, dan masih banyak lagi. Di sini kami akan menceritakan sinopsis novel karya Terelie yang berjudul Hujan yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Umum yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan ketebalan buku 320 halaman. Novel Hujan karya Terelie menceritakan perjuangan hidup dan kisah cinta seorang gadis yang berumur 13 tahun yang bernama Lail. Cerita dimulai pada hari pertamanya sekolah. Terjadi bencana gunung meletus dan gempa yang sangat dahsyat merusak kotanya sehingga membunuh ibu serta ayahnya. Beruntung ia diselamatkan oleh anak yang berusia 15 tahun bernama Esok. Selama hampir 1 tahun, Lail dan Esok tinggal di pengungsian hingga akhirnya pemerintah mengumumkan menutup tempat pengungsian. Hal ini membuat mereka berpisah. Lail tinggal di panti sosial, sedangkan Esok diadopsi oleh keluarga wali kota. Di panti, Lail mendapatkan teman sekamar yang ceria, lucu, dan penuh semangat bernama Maryam. Mereka menjalankan hidup bersama di panti, sekolah, dan organisasi. Maryam adalah orang yang dapat dipercaya walaupun sering usil menggoda Lail. Diam-diam, Lail masih suka memikirkan Esok. Saat rasa rindu terhadap Esok datang, Lail hanya bisa menunggu kabar dan sesekali mengunjungi toko kue milik ibu Esok untuk bertanya kondisi Esok. Di saat Lail akan lulus kuliah, tak disangka Esok datang sambil menggunakan topi pemberian Lail. Orang-orang kaget melihat sosok Esok yang dikenal dengan Soke Batara. Pada hari itu, mereka berboncengan untuk mengunjungi beberapa tempat. Esok menceritakan iklim di bumi sudah sangat sulit dikendalikan, sehingga manusia akan punah. Karena itu selama ini, Esok dan para ilmuwan membuat kapal yang akan ditaruh di atas atmosfer. Dan hanya 10.000 manusia pilihan yang dapat menggunakan kapal tersebut. Esok saat itu belum mengetahui siapa orang pilihan tersebut. Ternyata beberapa hari kemudian, wali kota membujuk Lail agar menyerahkan 2 tiket milik Esok diberikan kepada anak semata lainnya bernama Claudia. Tentu saja terjadi konflik batin. Lail selalu cemburu dengan Claudia. Hal itu membuat Lail khawatir.
Esok tidak menghubunginya, Lail benar-benar putus asa. Terlebih, Lail diberikan ucapan terima kasih dari wali kota yang tentunya Esok dan Lail akan pergi bersama. Sedangkan ia tinggal di bumi sendiri tanpa Esok. Tanpa pikir panjang, Lail ingin menghapus ingatannya bersama Esok. Ia menghapus ingatannya menuju klinik penghapus ingatan. Esok mendapatkan kabar dari Maryam bahwa Lail akan menghapus ingatannya. Ia segera menuju klinik dan mengejar Lail. Kemudian Esok bertemu dengan Lail berdiri tegak, pucat, panas dingin. Ternyata Lail masih mengingatnya. Setelah kejadian itu, tak lama kemudian mereka menikah dan hidup bahagia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai dalam pendekatan pragmatik novel Hujan karya Terelie. Yang pertama yaitu nilai moral tanggung jawab. Nilai ini dapat dibuktikan dengan Esok membawa kembali Lail menuju lubang tangga darurat bawah tanah. Dikarenakan Esok memiliki janji dengan Lail, ia akan membawa Lail kembali ke sana. Yang kedua yaitu ada nilai moral menerima. Nilai ini dapat dibuktikan dengan Lail yang mencoba untuk melupakan sesuatu apa yang ia ingat dengan cara menerima ingatan-ingatan itu semua. Selanjutnya nilai yang ketiga yaitu nilai moral monolog. Nilai ini dapat dibuktikan dengan Esok mengajak Lail untuk ikut bersama dia dikarenakan Lail yang kehilangan tempat tinggal serta keluarganya. Dan yang terakhir, nilai ini dapat dibuktikan di novel tersebut saat Lail mendoakan ibu Esok agar selamat dari bencana yang terjadi, sehingga Lail berharap akan ada keajaiban yang datang pada ibu Esok. Selanjutnya yaitu unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel Hujan karya Terelie. Yang pertama yaitu tema. Tema dalam novel ini yaitu persahabatan, percintaan, dan juga perpisahan. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Yang pertama, Lail. Lail adalah tokoh utama dalam novel ini yang memiliki watak pemberani dan juga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu Esok atau Soke Badara yang merupakan seorang ilmuwan muda yang sangat cerdas. Yang ketiga ada Maryam. Maryam adalah sahabat dari Lail yang memiliki watak baik dan juga humoris. Kemudian yang keempat yaitu ada Ibu Lail. Ibu Lail yang memiliki watak baik dan juga peduli. Yang kelima ada Ayah Lail, seorang ayah yang sangat penyayang dan juga perhatian. Yang keenam ada Ibu Esok yang memiliki sifat baik dan juga peduli. Yang ketujuh ada Elijah. Elijah adalah perawat atau petugas medis yang memiliki watak baik dan juga jujur. Kemudian selanjutnya yaitu ada ayah angkat Esok, seorang wali kota. Kemudian ada ibu angkat Esok atau istri dari wali kota yang memiliki watak baik dan juga penyayang. Yang terakhir yaitu Claudia. Claudia adalah anak wali kota yang menjadi adik angkat Esok. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang yang terdapat di dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga. Yang selanjutnya yaitu latar belakang atau setting. Yang pertama waktu. Waktu di dalam novel ini terdapat pagi, siang, dan juga malam. Yang kedua tempat. Kereta di bawah tanah, toko kue, panti asuhan, trotoar, rumah sakit, dan juga stadion. Yang ketiga yaitu suasana. Suasana yang diceritakan dalam novel ini ada panik, sedih, menyenangkan, mengejutkan. Yang selanjutnya alur cerita atau plot. Di dalam novel ini alur ceritanya adalah mundur atau regresif atau flashback, yang dimana menceritakan rangkaian peristiwanya dari yang paling akhir kemudian beralih ke yang paling awal. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat di dalam novel ini yaitu mengandung perbandingan dan juga pengulangan. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat dari novel ini adalah dalam hidup haruslah ada kepastian agar kita tidak harus selalu menunggu. Tidak semua orang dapat tinggal hidup bersama kita. Kadang mereka hanya datang sesaat lalu pergi. Tetapi percayalah, akan datang seseorang yang akan menetap dalam hidup kita. Belajarlah untuk kuat dalam menghadapi segala cobaan hidup. Mengikhlaskan semua hal yang baik maupun buruk, sekalipun itu menyakitkan dalam hidup kita. Belajarlah untuk menerima tanpa harus menggunakan. Kemudian kelebihan. Kelebihan dalam novel ini yaitu ceritanya cukup ringan dan mudah dipahami. Alurnya juga tidak membosankan. Apalagi jalan ceritanya yang susah ditebak. Hal ini membuat pembaca semakin penasaran dan ingin membacanya hingga akhir. Yang terakhir yaitu kekurangan. Saya tidak menemukan banyak kekurangan di dalam novel ini. Hanya saja kekurangan dalam novel ini masih banyak tulisan atau kalimat yang typo. Jadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah
Novel Hujan karya Terelie ini banyak sekali memasukkan nilai-nilai yang dapat kita ambil dan kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam cerita yang ditulis oleh pengarangnya dalam novel tersebut, di antaranya seseorang perlu untuk menerima sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Sekian review mengenai novel Hujan karya dari Terelie. Semoga sedikit informasi dari kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.